Breaking news. Amalia hari-hari Ramadan mewujudkan pribadi mutakin bersama Dr. Andus KH Muhammad Yasin Magister Hukum Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Yang kami hormati Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Yasin, Magister Hukum Islam dari Sumeneb. Beliau adalah tidak asing lagi di Babus Salam, tapi tidak salahnya kalau kita perkenalkan lagi. Beliau adalah penasihat di pimpinan daerah Muhammadiyah Sumeneb. Beliau adalah wakil ketua Majelis Ulama pimpinan daerah Kabupaten Sumeneb. Beliau bersama putra kesayangannya yaitu Ananda Ustadz Fauzan Akbari Yasin, sarjana pendidikan Islam, magister pendidikan Islam. Beliau merupakan salah satu tokoh muda di Sumeneb. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, wabil khusus jamaah itikaf yang insya Allah tadi malam Bapak Yasin ada sudah jam 2 sampai di sini, bahkan ada yang jam 11 sudah di sini, dan rangka mengisi hari-hari indah Amalia di bulan Ramadan ini. Selamat juga datang bergabung Bapak Haji Subakyo ini dari Marengan Laut. Beliau adalah putra Bapak Haji Muhammad Tahir almarhum sekali Marengan Laut. Mudah-mudahan hari-hari kita ini akan senantiasa tergolong kepada yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada hari ini tanggal 25 Ramadan, insyaallah ya, tanggal 4 April, materi kita adalah amaliyah hari-hari Ramadan mewujudkan pribadi mutakin. Waktu Bapak Yasin, mohon maaf, durasi waktu 60 menit, 45 menit sesi pertama sebagai materi awal, 15 menit mungkin pendalaman melalui masukan dan tanya jawab. Jadi 45 menit atau 15 menit. Dan itu pun hanya sebagai panduan saja. Nanti fleksibel, bisa bertambah, bisa mengurangi dari waktu itu. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, marilah acara yang mulia ini, majelis ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Dr. Andus Kiai Haji Muhammad Yasin, Magister Hukum Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah masjid yang menjadi kebanggaan kita semua, Masjid Babus Salam, Bapak Ibu sekalian,
diantarkan tadi oleh Bapak kita, Bapak Kiai Akhyari, bahwa hari ini telah ada pada hari yang ke-25 Ramadan. Tidak terasa dari awal Ramadan kita telah memasuki sekarang pada hari yang ke-25. Di saat-saat seperti ini terbayang bagi kita, pertama, ketika kita memulai Ramadan, hanyalah dengan pertolongan Allah, hanyalah dengan iradah Allah kita bisa melaksanakan rangkaian puasa di siang hari, dan malam-malam kita melakukan sunnah-sunnah. Bayangan yang kedua, bahwa tidak terlalu lama dari hari ini kita akan mengakhiri Ramadan. Rasulullah dulu ketika berada di 10 hari terakhir, terasa sekali keharuan dari wajah Rasulullah, haru karena akan berpisah dengan kekasihnya Ramadan. Ada jaminan kalau saja akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Sekali lagi, tak ada jaminan kita akan ketemu dengan Ramadan yang akan datang. Apakah yang masih muda, sehat, ataukah memang sudah disadari sudah usia lanjut, banyak keluhan-keluhan, semuanya tidak ada, tak berdaya kita kecuali dengan izin Allah. Sehingga Rasulullah di saat-saat berada pada 10 hari terakhir menganjurkan agar terbayang dalam diri kita, inilah Ramadan yang terakhir kalinya. Agar kita khusyuk dalam i'tikaf, agar kita lebih ikhlas dalam puasa, agar kita lebih semangat semarak Ramadan pada malam-malam Ramadan khususnya seperti sekarang ini, maka harus muncul di pikiran kita, inilah Ramadan yang terakhir. Manakala sudah ada dalam pikiran kita ini Ramadan yang terakhir, maka satu hari itu mahal, 1 jam itu mahal, 1 menit juga mahal. Mahal karena waktu ini digunakan untuk mewarnai Ramadan sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah. Ramadan ini bentuk dari kasih sayang Allah agar kita diangkat derajatnya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Menghadapi kehidupan sehari-hari, kata Allah di dalam surat Ali Imran, jangan kau lemah semangat, jangan kau bersusah hati, lakukan dengan penuh optimis. Antum a'laun, kamu memang sengaja melakukan perintah-perintah Allah agar derajatmu diangkat. A'laun in kuntum mu'minin, jika kamu benar-benar orang-orang yang memelihara kualitas keimanannya kepada Allah. Dewi pun Allah kadento disampaikan sareng Rasulullah justru di akhir Ramadan. Wala tahinu,
wala tahzanu antumul a'laun. Jangan lemah semangat, jangan bersusah hati, karena kau telah mengindahkan aturan Allah, diangkat yang kak derajat badan kaula dari sebelum-sebelumnya. Kalaban syarat in kuntum mu'minin, jika kamu itu benar-benar orang-orang yang beriman. Karena itulah para jamaah ketika berada pada hari yang ke-25 terbayang, kada berempat hari pas mengakhiri Ramadan, apa kia boleh sang Ramadan yang akan datang? Tidak ada jaminan. Dosa Ramadan yang akan datang besok. Apakah kita masih bisa sujud? Tidak ada jaminan. Apakah kita akan ketemu dengan Idul Fitri? Tidak ada jaminan. Semuanya hak prerogatif Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang hidup ini akan mengalami yang namanya al-maut. Karena itu Rasulullah menganjurkan memanfaatkan waktu. Pon apa siang, pon apa sore, pon apa malam, untuk selalu dekat dengan Allah. Justru di akhir, Nabi Mulati di Mekah, Madinah mungkin kan itu, di TV penuh orang yang ibadah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, orang yang tawaf. Kak itu merosaki dimin ketika Rasulullah masih hidup. Lanjutkan dengan sahabat, tabi'in. Karena itu, dalam badan kaula itu melaksanakan syariat, bisa sholat, bisa puasa, bisa zakat, bisa haji. Apa yang menjadi target Allah agar menjadi manusia unggul? Di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'u bi ihsan. Orang-orang yang dipuji sareng Allah kan itu dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100, generasi awal, generasi sahabat. Siapa itu? Muhajirin. Kenapa dipuji, diunggulkan orang-orang generasi awal kayak itu? Karena seluruh hidupnya itu diwakafkan untuk Allah. Muhajirin, orang-orang yang ada di Mekah, menjadi pengikut setia Rasulullah dan ikut hijrah ke Madinah. Ditinggalkan hartanya, ditinggalkan keluarganya. Asal Rasulullah ke Madinah, berjalan kaki. Ya Rasulullah kan itu dari Mekah ke Madinah dikejar. Madinah sebagai Dajjal kan itu Rasulullah lari ke selatan, ke Gua Thur. Apa yang diinginkan dengan Rasulullah dan para sahabatnya? Memperjuangkan agama Allah, menyemarakan syiar agama Allah. Wa may yu'azzim syi'arallah fa innahu min taqwal qulub. Jadi orang yang mensyiarkan agama Allah ini adalah bukti keimanan. Insyaallah betul kalau itikaf kayak itu adalah bukti keimanan. Syiar. Salat berjamaah syiar, pengajian syiar, itikaf syiar. Fa inha min taqwal qulub, bukti keimanan ketakwaan kita kepada Allah. Minal muhajirin, orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ahli Madinah yang menyambut kehadiran Rasulullah. Jadi orang-orang yang muhajirin yang jumlahnya kira-kira tak sampai 100 gadisnya, oleh nilai
mau ngambil kebun saya, mau ngambil barang dagangan saya, dipersilakan. Rasulullah dipersilakan di mana saja boleh. Didukung bi amwalihim wa anfusihim. Itu generasi awal dipuji. Sareng Allah dalam surat Taubah ayat 100. Walladzina tabauhum bi ihsan. Ada lagi generasi berikutnya. Mungkin generasi tabi'in, generasi tabi'in, generasi mutaakhirin yang meneruskan bi ihsan apa yang telah dirintis sejak Rasulullah, sahabat, tabi'in. Apa salah satunya? Menjelmakan syiar Ramadan. Berarti mulai diberikan bangun syiar Ramadan kan itu. Zaman Rasulullah, zaman sahabat, tabi'in, sampai kepada zaman mutaakhirin. Jadi grade-nya di bawah sedikit dari sahabat. Alhamdulillah mana ikutan kaula ikul yaki arang-sarang menyemarakan Ramadan. Allah memuji, inilah generasiku, generasi unggul yang mewarisi jannah, yang mewarisi jannatul naim, surga yang penuh dengan kenikmatan disiapkan. Ya marahimakumullah. Beda si atanya daripada Ustaz, beda tanda ciri-ciri orang yang puasanya kata Imam Allah. Nah, ini pertanyaan luar biasa. Yang juga pernah ditanyakan Dimin oleh sahabat kepada Rasulullah. Wahai Rasul, siapa di antara kita ini yang puasanya diterima oleh Allah? Sahabat ini kan terolinga langsung tanda tampilan abah kan itu, apakah termasuk orang yang puasanya diterima dan mendekati kepada ketakwaan kepada Allah sebagai tujuan. Nah, Rasulullah apa reng? Kalau tanda ngereng pada boleh mungkin melihat di antara tiga tanda itu. Insya Allah ada. Apa di antaranya? Wajhul malihun. Wajah kita berbinar. Salera putih kula gadento ceria. Kenapa ceria? Kan hatinya sudah dicelup dengan tempaan Ramadan. Pasrah ke Allah. Optimis hidup betul kula gadento sampurna ku aku ngadep ke ajuran Allah. Jadi wajah ini gambaran dari hati. Di mana kalau semua ada ke Allah, ciri-cirinya wajhun malihun. Wajah kita berbinar. Apakah ada masalah sebro, abek bro, ringan, seneng, susah, puas, kecewa, tidak peduli. Pokoknya yang dicari itu keridhaan Allah, menemukan dia. Terus sekata tak punya kemampuan, dia cuma bermodal tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Nabi apangki dengan saudara yang sesama muslim, dia ucapkan assalamualaikum dengan wajah yang berbinar, laka sadaqah. Itu sedekah. Apangki assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh nampak masjid, oh nampak jalan. Tidak cukup dengan salam menanyakan sehat panjenengan, alhamdulillah. Moga-moga paling sehat apalagi dalam diki dalam Idul Fitri. Ini wajhun malihun, tanda. Oleh karena itu termasuk orang yang diterima puasanya.
wajhun balik. Wajah ini berbinar. Oh, menentoragia masalah banyak. Rompok kita elabur, raicet, esenat toples kita kosong, nak-anak nangis antara ke pasar, nyalain kalam tabu, bro. Tapi dia tenang saja. Wajahnya tenang sekali. Berbinar dia. Itu. Tanda nomor 2, qalbun taqiyun. Hatinya lembut. Nisran. Ya terona abuka jamaah. Oh, dia mampu hanya membawa 1 dus air. Ingin memberikan lembut. Pada orang yang adil, hatinya terpanggil. Wanapa baktona sopu, wanapa baktona zuhur, asar, maghrib, isya. Lembut, terpanggil dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, wah langsung. Bahkan sebelum datang waktu zuhur sudah, kenapa zuhur? Pukul 11:30, misalnya. Dia beberapa menit sebelumnya sudah berangkat. Ada orang baca Al-Quran, terenyuh. Rasa haru, hatinya lembut. Buat contoh cukup ke sini kan. Di mana Nabi hubungan suami istri berakrab. Mana deki aku kahap balik. Oh ini. Saya jawab sarang rajina. Oh nikah. Berkapa sarang kerja. Saling menyapa dengan kata-kata yang lembut. Maka qalbun taqiyun. Hatinya lembut. Kenapa di akhir Ramadan itu afdalnya pun mengeluarkan zakat fitrah? Jadi puasa kita digantung, tarawih kita digantung, tadarus digantung, pahalanya digantung saja. Kecuali yang mengeluarkan zakat fitrah untuk membuktikan qalbun taqiyun. Keluarkan dia zakat fitrah kepada siapa? Fuqara masakin atau melalui amil. Ditambah boleh obang 10.000, ditambah obang 20.000. Apa ini maksudnya? Supaya membuktikan qalbun taqiyun, hati kita lembut. Tanda. Pada siapanya datang kau. Saya paling afdal menggunakan zakat fitrah kapan, Ustaz? Di hari-hari terakhir atau 10 hari terakhir bulan Ramadan. Kepada siapa itu? Kepada orang yang membutuhkan. Bisa fakir, bisa miskin, anak jalanan, para janda, para orang yang tidak berkecukupan. Apa maunya? Qalbun taqiyun. Hatinya lembut. Bahkan tidak cukup dengan beras sagentang, obang sanapa. Tambah boleh. Baru mamun. Abri sesuatu yang bermanfaat lagi. Misalnya nyaleni, beristilah mungkin nyaleni martowa, manto, ngirim sesuatu kepada mertuana, putrana, memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya yang sudah meninggal didoakan. Ini tanda bahwa ini kita adalah qalbun taqiyun. Hati kita lembut. Doa khusyuk, salat khusyuk, zikiran khusyuk, gambaran dari hati yang lembut. Kemudian ciri nomor 3, yadun sahiyun. Yadun sahiyun ini kan tangan yang dermawan. Misalnya Pak Hayari misalnya, nikah sahur nikah boleh milih nasi pote nasi kuning boleh nikah. Tangan itu bergerak untuk ingin memberikan. Oh memperak Pak Hayari malu lah sama seorang pegawai terus Pak Hayari. Oh nyumbang misalnya. Gitu.
Jamaah kau lah tanya, kenapa kunana Ustaz kita kompolan berjamaah? Apa itu maunya? Maqasid tujuan Allah kita ini sudah senang berjamaah. Apa maunya Allah itu? Apa maunya dari Rasulullah menyampaikan supaya berjamaah. Aku dapatkan surga salah satu di antara kita. Ke Pak Anwar dapat ada ke surga. Dia tolian Pak Anwar. Dia ngajak aja Masjid Bagus Salam. Mangkok mana sudah dapat ada. Protes ya malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan, kau udah dimin itunya. Aiti kau asal mencakan jabulnya jumlahnya 40. Jawaban malaikat itu, apa kamu jadi saksi? Jadi saksi saya. Sorry. Sosol sarang Anwar. Kemudian saya tanya lagi. Per poin tanya lagi abid. Nanti nikah halal apa punten nikah cokok halal apa ndak ini kena tahap. Lanjut pertanyaan abid. Pak Anwar datang. Dorong kok noro. Apakah surga? Boleh cekir. Boleh Pak. Akhirnya aku call satu aja. Ini gunanya betul oleh kentau sering berkumpul berjamaah, saling memberi saksi. Aku saling beri saksi. Tahu saya ada itu pada jamaah dalam surat Yasin. Al-yawma nahtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dalam surat Yasin ada suatu hari nanti di akhirat mulut dikunci, tangan melapor kepada Allah. Ya Allah, dulu aku di dunia ambil wudu. Dulu aku di dunia ambil sajadah. Dulu aku di dunia sering memberikan sesuatu. Tangan melapor. Dulu aku di dunia ambil sarung, ambil baju dipakai untuk masjid ke Bagus Salam. Apa katanya kaki? Bersaksi. Atas syahadu arjuluhu. Leras Gusti. Sopo. Nama boleh kita sesama. Sopo ini kan menjadi saksi. Atas syahadu arjuluhu. Ini leras. Kau lalu dicongkok, entar ke masjid Bagus Salam. Leras, saksi, syahid. Bimakanu yaksibun, atas apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini. Jadi kalau itu pada jamaah, anggota tubuh ini akan melapor kepada Allah. Yang menjadi saksi adalah kaki-kaki badan kaula yang melangkah. Bimakanu yaksibun, atas apa yang kita kerjakan di atas dunia ini selama hidup kita. Berjamaah sama juga. Aku menjadi saksi. Pak Yudi dapat ada ke surga. Umat bini nak boleh nikah tak ada Pak. Malaikat Ridwan katanya bisa jadi saksi kamu jadi orang baik dia. Orang baik. Bersama-sama saya sholat subuh di Masjid Bagus Salam. Susul Pak. Surga. Saling susul karena kita menjadi saksi. Masya Allah. Salah satunya yang banyak melaporkan itu adalah tangan. Waktu kallimuna aydihim, tangan kita akan berbicara langsung, ada suaranya. Sementara mulut dikunci syari Allah. Hari suka berbohong, dikunci. Akhirnya yang diganti makin adalah tangan, karena banyak perannya tangan kan itu. Banyak perannya. Nah, jadi kalau disimpulkan bahwa di akhir Ramadan ini untuk menguji seorang bangsa betul kaulah 3 ciri yang hari-hari Ramadannya itu mendekati kepada muttaqin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan barakah adalah pertama adalah wajibun walid.
wajahnya berbinar. Pasrah ke Allah, tawakal kepada Allah, optimis hidup ini akan diberikan oleh Allah. Qalbun taqiyun, hatinya lembut, nisra, turabun tawa, nisra. Ketika ada suara adzan, terpanggil, hati. Ada ayat suci Al-Quran, terharu. Kemudian yang terakhir adalah yadun sahi, tangannya ini. Terakhir Batin Kaula akan menyampaikan satu kisah sebelum pertanyaan. Jadi masing-masing generasi ini ada orang baik. Sahabat ada orang baik, tabi'in ada orang baik, tabi'in ada orang baik, mutaakhirin ada orang baik. Di zaman tabi'in ada seorang alim luar biasa. Sampai kemudian ada madhab namanya madhab Hambali dari nama Ahmad bin Hambal. Tabi'in. Alim luar biasa, tawaduknya luar biasa. Esetung bekto Ahmad bin Hambal ini, Syekh ini berjalan dari Baghdad ke Basrah. Jalan cokok biasa. Tiba-tiba dia berjalan. Tidak ada yang memerintahkan, tiba-tiba ingin berjalan. Dari pagi sampai maghrib, nyampe ke Basrah, masuk ke masjid, maghrib, salat berjamaah, makmum. Isya, salat berjamaah, makmum. Ketika sudah selesai, Paleman satu aja jamaah, ini kececer, bosan. Saya bermalam di mana? Nyoba merebahkan badan gitu, dan carinan, iki kiri musuh takmir. Tidak boleh. Keluar. Padahal paling alim luar biasa. Dia merahasiakan. Saya Ahmad bin Hambal. Tahan. Sodok. Sareng takmir masjid. Keluar. Misalnya orang biasa. Sampai, boleh tidak saya di emperan? Dung-tedungan. Tidak boleh. Sampai sodok. Nah, rupanya ada anak muda pembuat roti, mulai dari awal, seorang musafir, dikeluarkan, sampai sodok. Ketemulah dengan anak muda yang membuat roti, gitu. Mekah kan rata-rata pembuat roti. Di daerah Baghdad, Syam juga. Sampailah kemudian di luar, jenengan dari Kak Dima, dari Baghdad. Terus di sini di mana? Maunya tadi mau istirahat di masjid, tak boleh sampai dia dorong saya. Jangan susah. Mana bin poron, tarik ke congkong, semak dari masjid. Udah, kalangkong. Ada yang aneh pada jamaah. Rupanya pemuda pembuat roti itu punya kebiasaan beli roti malam. Sampai menjelang subuh didengar terus, aku lui gantungku. Tapi tidak sekedar itu, mau istighfar, astagfirullahaladzim, terus begitu, astagfirullahaladzim. Gulung bahan roti kan. Nah, saya kan itu mendekat. Anak muda membuat roti. Sudah berapa lama? 20 tahun. Sudah lama. Terus setiap kamu proses membuat roti ini, bacaan itu terus. Iya, baca istighfar. Dari mana tahu? Di Baghdad ini ada orang alim bernama Syekh Ahmad bin Hambal. Kalau ini kayak begini, apa katanya? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan, membiasakan mengucap istighfar,
Debepon Syekh Ahmad bin Hambal, katanya Rasulullah itu, likulli hamil farahat. Setiap dia gundah, susah, Allah mengganti dengan rasa lapang dada, kegembiraan. Saya selama hidup ini kalau bergerak kemana-mana susah, tiba-tiba berganti dengan rasa kegembiraan. Hilang susah saya. Apalagi katanya? Katanya Syekh Ahmad bin Hambal juga mengutip dari sabda Rasulullah, likulli dayyiqin makhrajan. Setiap ada masalah yang berat, Allah memberikan jalan keluar. Katanya siapa itu? Katanya Syekh Ahmad bin Hambal. Ini di depannya. Apa katanya? Lagi terakhir, warasa min haitsu la yahtasib. Orang yang membiasakan paus istighfar diberikan rezeki yang tidak diduga-duga datang sebelumnya. Tiba-tiba datang rezeki, tiba-tiba datang. Para telasan tiba-tiba ada sesuatu tawarin dari kamar. Rezeki yang tidak diduga-duga. Hanya satu saya yang belum tercapai, kayak pembuat roti. Apa itu? Mau ketemu dengan Syekh Ahmad bin Hambal. Di mana tak tahu wajahnya, di mana tempatnya. Mau ketemu. Padahal beda-beda gini kan. Maka spontan Ahmad bin Hambal itu mengatakan, Allahu Akbar. Tak kerja pembuat roti gini kan. Kenapa? Baca takbir. Anak muda, kemarin aku berjalan dari Baghdad ke Basra ini, tak tahu saya mau kemana. Tiba-tiba ada gerakan untuk datang ke sini. Sampailah ke masjid tadi itu, kemarin itu, didorong-dorong saya dengan suruh keluar, didorong, ketemu dengan kamu. Terus siapa kamu katanya? Sayalah engkau yang kau cari bernama Ahmad bin Hambal. Dirangkul. Diminta ada foto tahu dengan kalerana Ahmad bin Hambal yang unik berada. Jadi Allah menggerakkan itu, yang menggerakkan Ahmad bin Hambal Ahmad dari Baghdad ke Basra itu Allah. Yang mempertemukan Ahmad bin dengan pembantu adalah Allah. Jadi orang bagus apa ki orang bagus. Nikah, rumus nikah. Orang baik ketemu dengan orang baik. Nah, di surga orang baik ketemu sama-sama baiknya. Nah, karena itulah para jamaah kita akan semangat melanjutkan hari-hari Ramadan makin keempat adalah untuk menjadi orang yang diunggulkan secara Allah, untuk menjadi orang yang muhsinun, karena kita mengerjakan satu juga untuk lillahi ta'ala. Kita wakafkan payah betul kau karena Allah, ngantuk kau karena Allah. Mentor lagi mereka pun tidak sehari di sana. Tapi kita benda, kenapa? Cinta kepada Allah. Kita wakafkan ngantuk kita, payah kita, apalagi di hari-hari terakhir, semuanya diserahkan kepada Allah. Saya kira itu sebagai pengantar Pak Nyari. Jadi kento Laten, ini orang mantan guru Laten. Moga-moga saja yang hadir, yang belum hadir juga akan dijadikan oleh Allah ibadah puasanya katarima karatu Allah Subhanahu wa taala. Sementara saya serahkan ke Pak Jadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya ngantok tambah seger Pak ini. Mungkin ada yang perlu bertanya. Ada waktu? Oh silakan Mas Erfandi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustaz yang pertama, bagaimana menurut pandangan Islam, orang yang pertama paling berhak untuk menerima zakat fitrah kita? Pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya bila zakat fitrah yang mendapatkan zakat fitrah dari orang lain untuk dijadikan zakat fitrah kita sendiri yang akan diberikan kepada orang lagi, apakah boleh menurut Islam? Waalaikumsalam.
Langsung Pak Haji. Iki. Jadi zakat fitrah ini sudah bisa dikeluarkan sejak masuknya Ramadan. Tetapi lebih afdal manakala diberikan di hari-hari terakhir atau setelah hari terakhir bulan Ramadan. Apa maksudnya? Agar nanti pada tanggal 1 Syawal tak bosan nyari beras, tak susah, tak boleh susah. 1 Syawal kan tak boleh orang susah, harus senang, harus gembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu berak, tak boleh susah. Beras pun pada kata kangkung meleh, lauk pauk pun pada, nah, lengkap. Dia tak boleh susah. Nah, karena itulah maka mun bisa zakat fitrah ento masak untuk masakan dikonsumsi ketika tanggal 1 Syawal. Jadi supaya kita ini senang. Memang farhatan, dua kebahagiaan jaipan Rasulullah bagi orang yang berpuasa itu ketika berbuka tanggal 1 Syawal farhat, bergembira, dan ketika bertemu dengan Allah. Jadi dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa ketika tanggal 1 Syawal berbuka dan ketika bertemu dengan Allah. Farhatan, dua kebahagiaan. Nah, pertanyaan yang kedua, kepada siapa? Kepada siapa diberikan? Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin, dan seterusnya. Jadi apakah zakat, apakah puasa, apakah infak, sedekah, dan termasuk zakat fitrah itu kepada siapa yang diutamakan? Lil fuqara wal masakin, kepada orang yang fakir dan miskin. Pasti orang yang fakir kan lebih diutamakan dulu. Andik tanggung jawab, yang tak bisa nyokopi, ini fakir. Andik tanggung jawab, yang tak andik laku sih bisa nyokopi, fakir. Miskin, andik lalakon, tapi tak cukup, miskin itu. Tak cukup. Jadi menberdekong kebeh, dapat tangkel tengahan tada, miskin, berhak. Warid, andi lalakon yang banyak otang, berhak menerima. Oh, mana tanya aki gari banyak pak termasuk kau dah. Otang banyak, berhak menerima. Mungkin orang yang banyak tengkal. Andi jompo saya beri asoda, orang baru akhirat. Otang, jadi gari. Tak apa jadi pun biasa otang ini, kan majori sebentar. Jadi, nah, miskin pun kita berzakat fitrah karena itu zakat pribadi. Kalau miskin, kalau tak zakat harus zakat fitrah, kan bisa berputar. Boleh jadi orang yang bagi boleh zakat, bisa. Kalau ini kan miskin, tak bisa fitrah, beri fitrah bunuh sampian, lain fitrah. Tak apa-apa, berputar tak apa-apa. Zakat fitrah itu dikeluarkan pribadi. Nah, kemudian yang kedua, apakah bisa diberikan? Bisa. Mana biar boneta rema, muka fitrah, ya, kalangkong ke kata rema kau amin, dasare apa? Punya hak dia. Nah, oleh dia itu mau diberikan sama orang atau siapa? Tidak apa-apa, bisa. Nah, anjuran mana Nabi mengeluarkan infak sedekah kadento didahulukan yang kerabat dekat, akrabin. Ini sapopo, macam tamam, mau yang kau suka. Ya kalampina ya sarungai sandalla songkok napa lengkap sekali. Banyak biasa kini banyak ini. Ini sapopo enggak, ya sarungan kau. Aku sekali jadi ya kalampina. Angku ya, kalau kau
akrabin wala alihi wa sahbihi ajma'in, keluarga kelu. Tapi kalau orang tua tak masuk tanggung jawab putrana. Engkau bawa apa terkabak nak tak boleh. Apa terkabak tak boleh, kain tak boleh. Tanggung jawabnya dia. Jadi apa ternikah boleh kah? Apa-apa taretan boleh. Tapi kalau garis lurus, bawa engkau apa terkabak ya tak bisa. Tak bisa kayak ibu bapak. Tanggung jawabnya dia. Betul hati ini kena Petra. Lebih dari Petra harus lebih dari itu. Jadi zakat fitrah, zakat dan lain itu kepada selain yang menjadi tanggung jawab dia. Baru saya tanya, kalau bisa Pak Petra kayak ibu orang sampian ya betul hati ini Pak Lekor jam lebih dari fitrah. Pokoknya betul pas senang. Nah, fitrah, zakat dan lain itu kepada yang di luar tanggung jawab. Datang ke kerabat. Saya kira itu ya. Oh ya, jadi lurus, garis lurus. Biasanya berhenti pada kakek, karena sudah memang kebiasaan. Jadi putra ke atas itu ke bapak ibu, kakek nenek, jujur ibadah tak apa-apa, tanggung jawab gitu. Dan ke bawah, cong, ya pun, gunakan tanilah kocong. Ya, Petra kabel nak tak boleh, kabel betul boleh. Garis, kairing, bukan tanggung jawab, taretan. Nah boleh sapopo, jadi boleh. Man, muka Petra kabel nak boleh. Man, kak bapak, muka Petra kabel nak kak Petra lah jom beri itu ni je. Bukan Petra aja ya. Jadi Petra itu cari orang yang selain tanggung jawab garis lurus. Jadi ke atas. Sampai ke atas sampai tak ada tanggung jawab. Jadi mana lakar koran tanggung jawab ke putrana kompok ya. Zakat fitrah di luar itu. Oke, makasih Mas Randi. Ada lagi? Ini cukup ya? Cukup. Silakan. Lagi. Bapak, sarang ibu, saya betul-betul menjadi moga-moga perjalanan puasa kita yang sudah berada pada hari yang ke-25 kali itu diberikan kekuatan oleh Allah untuk dilanjutkan dan yakin, hakul yakin, seyakin-yakinnya bahwa Allah mencatat setiap perbuatan bertengkaula baik pada siang hari maupun pada malam-malam Ramadan. Kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qira'atana wa jam'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Di hari yang ke-25 bulan Ramadan tahun ini ya Allah, kami bersama-sama saudara-saudara kami memiliki bersalam, melakukan i'tikaf, salat subuh jamaah ya Allah, melakukan puasa karena Engkau ya Allah, berzakat karena Engkau ya Allah, berjamaah karena Engkau ya Allah. Jadi karena ini perbuatan yang terbaik di antara kami ya Allah untuk menuju keridhaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bapak Dr. Rizky Haji Muhammad Yasin, Magister Hukum Islam, yang telah memberikan pencerahan kepada kami semua. Mudah-mudahan menjadi wasilah kepada kita sekalian, khususnya jemaah Masjid Babul Salam, untuk meningkatkan kadar iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bersama Bapak Haji Sin lagi kebiasaan di Babul Salam, Pak. Insyaallah iftar Syawalnya berlanjut. Insyaallah setelah, kalau nggak salah tanggal 7 Syawal nanti Pak ya, insyaallah kita bertemu lagi. Dan sebagai sekaligus menyambung tadi dengan dari pertanyaan tentang zakat, Babul Salam tetap menerima dan menyalurkan zakat infak dan sedekah dari Bapak Ibu sekalian
Jadi Nabi pada si zakat lebat bagus salam lebat takmir ngereng. Perlu diantarkan, perlu kami ambil, akan kami ambil. Ya. Insyaallah sadu malam petolekor bersama Bapak Bahrus Surur. Terima kasih. Mudah-mudahan kita tetap sehat sampai akhir bulan Ramadan. Amin. Marilah majelis kali ini kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al insanu mahlul wa nisyan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton channel Suara Demokrasi. Jangan lupa tekan subscribe, like and share ya.